Episode 9. Hariawan sudah keluar ruangan. Dia tidak membicarakan apapun tentang daftar wanita yang sudah dia susun semalaman. Melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keponakannya memperlakukan istrinya, dia tahu untuk menyerah. Peringatan Sekretaris Han Xiang tadi adalah benar. Kalau dia melangkah lebih jauh lagi, hubungannya dengan Saga yang sedang tidak terlalu baik akan jauh lebih memburuk lagi. Sementara itu Daniyah dan Saga memilih tinggal di ruang baca. "Sayang, kenapa membiarkan pamanmu berlutut?" menyuarakan rasa tidak sukanya. "Aku tidak menyuruhnya berlutut. Dia sendiri yang berlutut," menjawab sesuai kenyataan. Membuat Daniyah langsung merasa kalah sekaligus kesal. "Cih, tetap tidak mau mengakui salah. Tapi kan kamu bisa memintanya bangun tadi." Upaya membantah pertama. Dia benar-benar belajar dengan giat setiap hari. Keberaniannya juga mulai perlahan bersemi subur. "Tidak dengar tadi aku sudah menyuruhnya bangun." Emosi. "Kau berdiri di sana tapi isi kepalamu kemana?" Menunjuk ruang kosong tempat di mana Daniyah tadi berdiri. "Idih, aku kan berpikir keras tadi." Iya tadi kamu sudah menyuruhnya bangun tapi dia yang tidak mau. Mengalah karena merasa dirinya waras. "Tapi kan paman lebih tua usianya dari kita sayang. Dan dia pamanmu." Terkejut, refleks memundurkan kepala karena Saga mendekatkan wajahnya. "Niyah, iya. Kalau ayahmu juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang pamanku lakukan, aku tidak akan semudah itu memaafkannya. Sekalipun kau yang berlutut memohon menggantikannya." Iya, aku tahu. Tanpa perlu melihat ini aku pun tahu seberapa berkuasa dan keras kepalanya kamu. Iya, aku tahu. Tapi sayang lain kali tidak perlu menunjukkan padaku hal seperti ini, aku juga sudah paham. Iya, Daniyah paham sekali. Sekuat apapun perasaan yang mengikat mereka, laki-laki di hadapannya tetaplah Tuan Saga. Orang yang bisa melakukan apapun hanya dengan isyarat tangannya. Dia tidak akan lupa itu. "Apa? Kamu sedang bicara apa lagi?" Mulai paham kalau istrinya mulai menulis novel drama yang tidak nyambung dengan kenyataan. "Aku sadar seberapa berkuasanya kamu." Dasar bodoh. Tuh kan, dasar tidak nyambung. "Aku ingin menunjukkan kepada paman sebesar apa aku mencintaimu. Makanya aku menarikmu kemari." "Apa sih? Kenapa bilang aku bodoh?" Protes dengan wajah yang dibuat sok menggemaskan. Daniyah tidak tahu kalau dia memasang wajah mematikan seperti itu. Dia bisa membuat Saga melakukan apapun yang ia minta. Lihat bagaimana Saga menahan diri untuk tidak menciuminya sekarang. "Kau tahu kenapa pamanku kemari?" Saga memilih memainkan jari-jarinya di pipi Daniyah. Menganggukkan kepala kuat. Dia sudah mendengarnya tadi. Tentu dia tahu. Paman ingin kembali bekerja di ibu kota. Jadi datang padamu memohon. "Bodoh, baiklah. Karena kau mengemaskan aku memaafkan kebodohanmu. Kemarilah." "Apalagi si ini? Memang kenapa paman datang?" Daniyah mendekat. Saga meraihnya dan menjatuhkannya dalam pelukannya. Dia mendekap erat Daniyah, mencium pipi istrinya. Tangannya menyentuh punggung dan kepala Daniyah, membuat gadis itu bingung. Tapi dia tetap membenamkan dirinya dalam pelukan suaminya. Dia sekarang juga meletakkan tangannya di bahu Saga dan mengusapnya pelan. "Kalau ibu melakukan sesuatu yang mengganggumu katakan padaku. Jangan coba menghadapinya sendiri." Dia tahu. Apa dia tahu tentang pil kontrasepsi juga?
Pak Mun, kedepannya hanya pegang tanganku dan percaya padaku. Aku mencintaimu. Ingat itu di hati dan pikiranmu. Apapun yang orang lain katakan, jangan pedulikan. Kau paham? Semakin erat dia memeluk istrinya, mencoba mengalirkan cinta dan perasaan tulusnya pada Daniyah. Hanya percaya padaku, apapun yang terjadi ke depannya. Begitu yang ingin ia sampaikan. Iya sayang. Terima kasih sudah mencintaiku. Aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Mencium pipi kiri Saga. Kalau kau berani membujuk untuk menikah lagi, abis kau. Telak. Daniyah langsung terbelalak mendengarnya. Apa? Bagaimana dia bisa tahu rencana ibu? Pak Mun. Saga mengendurkan pelukannya, membuat Daniyah melepaskan diri. Sekarang gadis itu menyentuh wajah suaminya. Aku tidak akan membujukmu menikah lagi. Kenapa juga aku melakukannya? Aku kan ingin memilikimu sendirian. Tertawa. Terima kasih sayang. Terima kasih sudah mencintaiku. Saga mendekat membisikkan sesuatu di telinga Daniyah, membuat gadis itu langsung pucat dan membelalakkan mata. Aku menunggu malam ini. Servis pijat plus-plus darimu. Lalu dia terbahak melihat Daniyah yang membeku. Hei, mau kupanggil Dokter Harun? Wajahmu langsung pucat pas itu. Berhentilah sampai di sini. Haryawan meletakkan map coklat di atas meja. Dia dan ibu sudah bicara berdua di ruang membaca milik ibu. Wanita itu meraih amplop di atas meja, mengeluarkan isinya, lalu membantingnya di atas meja. Aku bahkan tidak punya kesempatan menyerahkannya pada Saga. Bagaimana aku bisa bicara kalau dia menarik istrinya untuk ikut masuk ke ruangan kerjanya? Dan slide kejadian tadi melintas lagi. Haryawan bahkan secara detail bisa menceritakan bagaimana mesranya hubungan Saga dan Daniyah. Kak, Daniyah tidak pantas menjadi ibu dari anak-anak putraku. Hentikan, Sekretaris Han bahkan sudah bisa menduga rencanamu. Haryawan bicara tegas. Wajah ibu menjadi pias karena terkejut. Sekali lagi, ia selalu kalah langkah dalam hal apapun. Menghadapi sekretaris itu, apa kau mengatakan padanya? Merasa kesal dan dikhianati? Tidak, mana mungkin aku mengatakannya. Dia bahkan sudah tahu hanya karena kedatanganku. Berhentilah sampai di sini, dan terimalah Daniyah sebagai menantu di rumah ini. Saga bahagia bersamanya. Bukannya itu yang utama. Ibu menghela nafas berat. Ya, kalau hanya melihat itu tentu dia juga akan ikut sangat senang. Tapi pergaulan kelas atasnya bukan hanya tentang bahagia dan cinta, tapi lebih tentang status sosial seseorang. Daniyah, jika dilihat dari penampilan fisik tentu saja dia kalah jauh dari Helen. Pekerjaan. Apa yang bisa dia banggakan dari pekerjaannya sekarang? Orang tua. Dia bahkan tumbuh dari keluarga yang tidak lengkap. Walaupun dia punya ibu tiri sekalipun. Dan sampai kapan rahasia tentang asal-usulnya akan tersimpan rapat seperti sekarang? Jika putranya memperkenalkannya ke publik, orang-orang akan mulai mencari tahu dan berusaha menggali informasi. Aku akan berusaha membujuk Daniyah. Akhirnya rencana terakhirnya terlontar juga. Walaupun tadi pagi dia gagal memprovokasi. Tapi dengan sedikit usaha dan strategi dia yakin Daniyah akan menyerah dan mengikuti idenya. Apa kau sudah gila? Kau pikir gadis itu bisa melakukan apa? Membujuk Saga untuk memilih salah satu gadis ini untuk menikah secara resmi dengannya. Meraih amplop coklat di hadapannya.
Dan ia yang akan melakukannya. Apa kau pikir Sekretaris Han akan diam saja? Sudahlah, hentikan, jangan membuat semua orang susah. Dia bahkan tahu kalau kau mengirimkan uang setiap bulan padaku. Apa? Han tahu semua yang kau lakukan. Dan dia pasti melaporkan semuanya pada Saga. Ibu cukup terguncang dengan kejadian ini. Dia sudah berusaha sembunyi-sembunyi mengirimkan uang pada kakak laki-lakinya. Karena selama ini Saga tidak pernah menanyakannya. Dia pikir putranya tidak tahu. Dan sekarang, Sekretaris Han bahkan bisa menebak kedatangan kakaknya. Yang sudah susah payah ia bujuk untuk coba merayu Saga. Ibu mencengkeram tangannya sendiri merasa sangat kesal. Pak Mun batuk-batuk di dapur. Dia duduk memeriksa laporan keuangan rumah tangga di meja dapur. Terbatuk lagi sambil mengelus-ngelus dadanya. Kenapa sepertinya aku sedang dimaki-maki ya? Tenggorokanku jadi gatal begini. Dia bangun dan mencari segelas air dingin.